Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas kembali tentang bagaimana mudah dan praktis membuat soal menggunakan Google Form Bapak Ibu semuanya, efektif dan efisiennya. Kita akan coba lagi membahas bagaimana nanti step by step kita membuat soal menggunakan Google Form, dan ini bisa kita gunakan untuk ulangan harian kita Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu selalu bersama dengan komunitas belajar Belajar Bersama SMK Negeri 7 Sijunjung, dan semoga kita setiap harinya bisa menghadirkan berbagai webinar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama membahas bagaimana proses pembuatan soal melalui Google Form Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan coba untuk belajar bagaimana membuat soal pada Google Form ya Bapak Ibu. Mungkin ini pernah kita bahas sebelumnya, namun Bapak Ibu kita akan coba lagi untuk latihan agar kita lebih mahir Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu yang pertama kita buka browser kita Bapak Ibu, kemudian kita ketik Google Form pada pencariannya, kemudian kita cari Google Form Sign In. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu kita pastikan untuk browser kita itu sudah login atas nama kita, dan lebih bagus lagi menggunakan akun belajar yang memiliki kapasitas cukup besar ya Bapak Ibu. Nah, jadi soal-soal kita nanti bisa kita atur. Nah, sebelumnya kita klik Google Formnya tadi, kemudian kita sign in, ambil saja blank form Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita ketikkan judulnya, misalnya kita akan membuat soal untuk soal dengan harian ASJ, Administrasi Sistem Jaringan ya Bapak Ibu. Yang di sini bisa kita tambahkan misalkan keterangannya itu soal ulangan misalnya ya. Ini terserah Bapak Ibu mau menambahkan tulisannya seperti apa, semester genap misalnya. Untuk materinya nanti DNS server. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di sini jangan lupa diklik untuk judulnya. Nah, ketika kita sudah bikin judulnya di sini, maka nama file di Google Drive kita nanti seperti ini. Dan agar lebih rapi lagi, kita klik di Move to Folder ini ya Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, kita klik Bapak Ibu. Kemudian kita cari atau kita bikin foldernya. Nah, kalau sudah ada, kita tinggal pilih saja, diklik di My Drive-nya ya Bapak Ibu. Di sini kita klik. Nah, kita bikin di sini new folder namanya Bapak Ibu. Nah, kita bikin misalnya kumpulan soal ASJ. Kita create ya Bapak Ibu di sini. Nah, setelah itu baru kita klik move. Ini ya Bapak Ibu. Kita klik move. Nah, sudah tersimpan di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertama kita bikin untitled question-nya itu nama. Ini yang sederhana dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian required. Ya. Kemudian jangan lupa tambahkan kelas Bapak Ibu. Kelas. Nah, ini require juga. Require ini artinya Bapak Ibu itu wajib siswa mengisi. Jika tidak diisi maka tidak bisa submit ya Bapak Ibu. Nah, misalnya mau kita tambahkan identitas lagi, mata pelajaran juga boleh, mata pelajaran atau NISN dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita require lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita buka untuk halaman keduanya, yaitu soalnya. Kalau ini identitasnya, halaman identitasnya ya Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke soal halaman kedua. Di sini kita klik add section namanya Bu. Add section ini kita klik. Maka kita sudah untuk masuk halaman kedua.
Misalnya soalnya ini jenisnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Kemudian kita instruksikan kepada anak kita untuk sini di deskripsinya Bapak Ibu, pilihlah jawaban yang tepat dengan baik. Nah, kemudian baru kita berikan pertanyaan berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu baru kita masuk ke soalnya. Nah, soalnya Bapak Ibu misalnya sudah kita siapkan soal ya Bapak Ibu ya. Di folder kita atau di laptop kita sudah kita siapkan dalam bentuk Word misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita kopikan ya. Nah, ini soalnya misalnya kita copy, Ctrl C ini ya Bapak Ibu, klik kanan, copy. Kemudian kita buka di sini lagi, klik di sini Bapak Ibu di soal ulangan kita tadi. Kita paste di sini, klik kanan, paste as plain text Bapak Ibu atau Ctrl Shift V. Nah, ini kita klik, kita hilangkan saja nomornya Bapak Ibu, tidak perlu nomornya. Nah, di sini jenisnya multiple choice ya Bapak Ibu atau pilihan ganda. Nah, di jawabannya Bapak Ibu kita klik di option ini, kemudian bisa kita coba kopikan dulu dari jawabannya. Ini kita copy, kemudian kita klik kanan, kita paste. Nah, cuman Bapak Ibu tidak usah pakai opsi angkanya, kita hilangkan, hurufnya kita hilangkan, ABC-nya ininya kita hilangkan ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita tambahkan lagi atau kita copy yang ini, namun sebelum kita masuk kita perhatikan di settingannya dulu ya Bapak Ibu. Perhatikan settingannya ini supaya kita bisa memilih jawaban mana yang benar, mana yang salah, poin-poinnya Bapak Ibu. Kita klik ini, make this a quiz Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu coba kita perhatikan. Di sini ada beberapa opsi yang harus diperhatikan juga ketika kita membuat soal menggunakan akun belajar. Di respon ini Bapak Ibu kita matikan atau kita nonaktifkan restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SMK. Ini kita matikan ya Bapak Ibu atau kita nonaktifkan. Nah, oke Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pertanyaan questionnya. Setelah itu kita masuk ke ini required juga ya Bapak Ibu, artinya wajib diisi. Nah, kita lihat di sini ini poinnya 2. Kemudian kita klik answer key ini ya Bapak Ibu. Kita kasih poinnya. Nah, kalau kita ingin mencari poinnya Bapak Ibu, tentu kalau misalnya soal kita 10 kemudian kita kasih poinnya 1, maka nilai tertinggi adalah 10. Tapi kalau soal kita 5, maka bisa kita kasih poinnya sama atau berbeda. Kalau sama bisa kita 2, maka poin tertingginya jika siswa menjawab betul semua, nilainya akan menjadi 10 nanti ya Bapak Ibu. Saya cobakan poinnya itu 2 ya Bapak, 5 ya Bapak Ibu, karena soalnya cuma 2 nanti yang kita jadikan contoh ini. Nah, poinnya 5. Kemudian Bapak Ibu kita cari jawabannya yang betul di sini, kemudian kita klik ya Bapak Ibu yang mana yang betul ini. Nah, ini misalnya yang jawaban betul kita pilih Bapak Ibu, layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet. Misalnya kita pilih di sini hosting.
Nah, kemudian kita down ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke jawaban kedua. Di sini ada checklistnya Bapak Ibu, jawaban yang benarnya. Kita klik plus Bapak Ibu lagi untuk masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua misalnya kita kopikan di sini ya Bapak Ibu. Mana soal yang mau kita ambil. Misalnya ini ya. Kita blok seperti ini, kemudian Ctrl C atau copy paste, klik kanan, copy. Setelah itu kita paste di sini, klik kanan, paste as plain text. Nah, ini nomornya kita hilangkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk optionnya kita blok juga di sini. Kita klik kanan, copy. Kemudian di sini kita klik di sini ya Bapak Ibu ya. Kita klik kanan, paste. Nah, ingat untuk opsinya hurufnya kita hilangkan Bapak Ibu seperti ini. Nah, kita hilangkan. Ini kita hilangkan juga Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat untuk answer key-nya. Nah, di sini Bapak Ibu poinnya kita ganti jadi 5 misalnya. Kemudian jawaban yang benarnya kita pilih lagi ya Bapak Ibu. Untuk melihat konfigurasi IP yang terpasang pada komputer kita gunakan perintah ifconfig. Nah, oke, sudah selesai, baru kita klik done ya Bapak Ibu. Nah, sudah jadi dua soal Bapak Ibu nih ya, contohnya saja. Nah, kemudian kita coba untuk share ke anak-anak ya Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana untuk men-share ke anak-anak? Kita klik send di sini ya Bapak Ibu. Ini send. Kemudian kita klik di sini yang gambarnya seperti ini. Ya, seperti gambar link ya Bapak Ibu. Kita klik di sini. Kemudian kita klik shorten URL supaya lebih tidak panjang linknya nanti. Perhatikan linknya ini. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kemudian kita klik copy untuk menyalinnya. Baru setelah itu kita share ke anak-anak kita, misalnya melalui grup WA. Nah, misalnya saya share ke siswa, kemudian saya paste ya Bapak Ibu. Nah, coba kita buka untuk versi siswanya, kita klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini versi siswanya Bapak Ibu. Ya, dia mengisi halaman identitasnya terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Kemudian kelasnya misalnya mata pelajarannya ASJ. Baru setelah itu siswa akan mengklik next. Nah, kemudian akan menjawab mana ini jawabannya. Misalnya untuk layanannya kita klik hosting misalnya, ini betul. Kemudian di sini untuk melihat konfigurasi IP saya salahkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian baru saya submit. Nah, siswa bisa melihat skornya Bapak Ibu. Di sini nama, kemudian untuk jawabannya ini dia hosting. Oke, kemudian setelah itu kita selesai untuk membuat soal dan menjawab soal Bapak Ibu semuanya. Nah, bisa kita cek di sini ya Bapak Ibu, di responnya ini. Maaf Bapak Ibu salah untuk di sini ya. Di responnya ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di link to sheet-nya siapa yang sudah menjawabnya. Nah, maka akan kelihatan Bapak Ibu ya, skornya 5 ya Bapak Ibu dari 16. Oh, kok 16? Ternyata namanya masuk skor tadi. Jadi dimana kita memperbaikinya Bapak Ibu? Nah, di sininya kita ganti di questionnya. Ya, di halaman pertamanya ini
kita lihat, ini kan harusnya tidak ada skor, dan di sini kelas juga tidak ada skornya, kita hilangkan. Seperti itu. Jadi skornya nanti untuk siswa akan pas menjadi 10 nama, kelas, kemudian satu lagi mata pelajaran ya Bapak Ibu. Di sini ada skor juga, ini kita nolkan saja. Oke Bapak Ibu, kita lihat lagi. Cuman di sini apakah bisa otomatis atau tidak merubahnya? Tidak, karena sudah diisi tadi ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang saya submit another respon, dan ini bisa direspon 2 kali Bapak Ibu. Nah, maka untuk supaya tidak bisa direspon 2 kali di settingannya ini ya Bapak Ibu ya. Perhatikan, kita pelajari sekarang untuk settingannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu allow respon editing, requestnya udah, limit one responnya kita aktifkan sehingga siswa tidak bisa menjawab 2 kali Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk settingan yang lainnya, correct answer ini Bapak Ibu perhatikan, ini siswa akan tahu jawaban yang benar. Miss question ini siswa akan tahu jawaban yang salah. Point value ini siswa akan tahu total ya hasil atau poin yang didapatkan. Kalau ini apa Bapak Ibu? Ini hanya untuk Chromebook setting. Jadi siswa ketika menggunakan Chromebook bisa kita klik itu Bapak Ibu. Kemudian settingan yang lainnya untuk presentation, kita lihat ya Bapak Ibu, shuffle-nya ini, shuffle question order, maka ini akan diacak Bapak Ibu. Nah, kita cobakan sekarang menggunakan akun yang lain. Saya coba menggunakan untuk beberapa akun teman saya di sini. Nah, di sini saya cobakan untuk menjawabnya. Oh, ini perlu login. Saya cobakan akun yang lain dulu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba Bapak Ibu jawaban Anda, misalnya mata pelajarannya, oh ya enggak apa-apa, ASJ, nama misalnya Kolesya, kelasnya misalnya 12 TKJ 1. Berikutnya, nah Bapak Ibu perhatikan, ini diacak ya Bapak Ibu ya. Yang ini soal nomor pertama, ini soal kedua. Kita coba untuk membuka dengan akun yang lainnya ya Bapak Ibu. Misalkan kita buka untuk akun dari ini. Nah, oke. Mata pelajarannya ASD kelas 12 TKJ 1, nama Khalid misalnya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini untuk soal pertamanya, ini untuk melihat konfigurasi IP, sementara yang ini layanan berbasis internet. Jadi berbeda ya, yang ini duluan untuk tentang IP, yang ini duluan tentang berbasis internet. Itu membuktikan bahwa sudah berbeda Bu. Nah, kita coba sekarang menjawab pertanyaannya. Layanan berbasis internet, kita pilih hosting, kemudian di sini kita pilih if config. Oke, kemudian kita kirim. Nah, bisa lihat skor, bisa ya Bapak Ibu ya. Ini Kolesya betul dua-duanya ya. Jadi skornya dia bisa melihat poinnya 5. Nah, skornya atau poin totalnya 10. Sementara yang ini kita coba salahkan kedua-duanya misalnya Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kirim. Nah, lihat skor. Dan 0 ya Bapak Ibu, salah kedua-duanya. Nah,
dia bisa melihat jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar harusnya if config, sementara siswa menjawab ns lookup. Nah, ini untuk simulasinya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat juga di versi kita sebagai guru. Nah, bagaimana untuk di sini? Nah, langsung kelihatan Kolesya skornya 10 ya Bapak Ibu. Sementara Kolis skornya 0. Ya. Ini jawaban dari siswa kita. Oke Bapak Ibu, itu untuk melihatnya sangat mudah bukan? Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimana juga siswa mengerjakan soal tanpa bisa membuka aplikasi yang lainnya seperti Google atau melihat chatting dari WhatsApp, bekerja sama dengan yang lainnya. Sementara kita hanya membahas tentang simpel mudahnya untuk membuat soal dengan Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.